sini P1 ya teman-teman, P1 per L, kemudian yang ini juga P1 per L. Nah, sedangkan untuk yang usia di atas 15 tahun tentunya adalah P2 per L ya. P2 yaitu peserta menilai ambang batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan P3K di tahap 2. Dan di video kali ini khusus kita akan masih membahas terkait dengan skema kelulusan bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti ujian kompetensi di tahap 2. Oleh karena itu silakan simak video yang sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar P3K di tahun 2021. Teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Baiklah, terkait dengan untuk peraturan ataupun keputusan yang digunakan untuk kelulusan di P3K tahap 2 ini teman-teman, tentunya ini berkaitan dengan nilai ambang batas yang digunakan. Itu sebenarnya sudah dijelaskan di keputusan Menpan RB nomor 1169 tahun 2021 itu tentang penyesuaian nilai ambang batas yang secara spesifik itu dijelaskan di diktum ke-8 teman-teman. Nah, di sini kita pahami bersama-sama di sini, di mana bunyi dari diktum 8 di keputusan Menpan RB tersebut itu dijelaskan bahwasanya untuk kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan seleksi kompetensi 3 itu diberlakukan secara berurutan. Berarti itu secara di garis bawah di sini dilakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah terhadap seluruh peserta itu diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Berarti ini untuk seluruh peserta teman-teman, baik usianya yang 50, 35 dan semuanya ya. Ini untuk semua peserta diberlakukan untuk nilai ambang batas kategori pertama. Kemudian yang kedua itu jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, artinya masih tersedia formasi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6, diktum ke-6 ini yaitu untuk usia yang 50, diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi juga, maka terhadap seluruh peserta, nah ini bunyi dari seluruh peserta itu diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik. Nah, di sini juga teman-teman masih banyak yang bertanya terkait dengan apakah ada penambahan afirmasi 10%. Nah, untuk afirmasi 10% itu sebenarnya adalah penjelasan dari penyesuaian nilai ambang batas untuk kategori 3 ini, di mana 10% ini diambil dari nilai maksimal kompetensi teknis yaitu 500 ya. 500 berarti 10%-nya itu 50 teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat itu diberlakukan memang untuk seluruh peserta. Jadi seluruh peserta itu nanti akan setiap mapelnya itu nanti terlampir juga di Kemenpan ini, setiap passing grade-nya itu mengalami penurunan 50 poin teman-teman, yaitu 10% yang dimaksud. Seperti ini contohnya, yaitu Penjas Orkes yang awalnya kategori 1 280 itu menjadi 230 karena di sini adanya penurunan 10% seperti itu. Tapi ini untuk yang kategori ketiga. Nah, kemudian peraturan resmi juga teman-teman harus ketahui bahwasanya di tahap 2 ini itu tidak ada lagi yang namanya sekolah induk dan non induk ya teman-teman. Semua peserta itu memiliki kedudukan yang sama, artinya bersaing secara sehat dan bebas untuk memperebutkan formasi yang dilamar pastinya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kami membuat ilustrasi untuk perhitungan skema kelulusan di P3K tahap 2 ini. Silakan disimak teman-teman. Nah, di sini kami mencantumkan kolom untuk kategori afirmasi. Tentunya yang teman-teman sudah ketahui, yang serdi adalah mendapatkan 500 poin untuk kompetensi teknis, kemudian usia di atas 35 tahun 75, kemudian STHK 250, dan K2 plus 35 tahun itu 125.
Kemudian di sini kami ambil contoh yaitu formasi guru kelas SD, teman-teman. Jadi untuk penyesuaian nilai ambang batas guru kelas SD itu di Kemenpan RB nomor 1169 itu kategori 1 320, kategori 2 untuk yang usia di atas 50 tahun itu dianggap 100% ya teman-teman nilai teknisnya. Kemudian untuk kategori 3 adalah 270 setelah adanya penyesuaian penurunan 10%. Nah, kemudian untuk manajerial dan sosiokulturalnya teman-teman bisa lihat di sini, kami juga cantumkan untuk lebih jelasnya di bagian sini. Kemudian untuk kode-kode kelulusan itu yang sudah digunakan juga di tahap 1 kemarin kami cantumkan juga di sini, di mana ada kode P1 ya teman-teman. Itu artinya peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 1. Kemudian ada P2 yaitu peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 2, dan P3 peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 3, dan tentunya ada nanti kode L adalah peserta lulus, dan ada kode TL itu peserta tidak lulus dan tidak memenuhi nilai ambang batas. Jadi ini teman-teman terkait dengan kode-kode yang digunakan untuk kelulusan P3K di tahun 2021. Nah, kemudian kita langsung saja ke ilustrasi untuk di suatu sekolah. Di sini kami gambarkan itu ada 4 formasi teman-teman di sekolah SDN Melati ini, 4 formasi guru kelas SD di mana pesertanya itu juga ada 4 teman-teman. Di mana keempat peserta ini itu ada yang cerdik, kemudian ada usia yang 50 tahun ke atas, kemudian ada STHK 2 dan juga usianya di atas 35 tahun, dan juga ada yang non afirmasi. Kita anggap saja ini 35 tahun ke bawah ya umurnya teman-teman. Nah, di sini kami ambil saja langsung untuk mempersingkat waktu untuk nilai sosio-manajerial dan wawancaranya itu kita luluskan semua passing grade, karena fakta di lapangan pun seperti itu teman-teman. Untuk sosio-manajerial dan wawancara itu rata-rata para peserta yang di tahap 2 ini mencapai PG semuanya. Jadi sini kami juga untuk mempersingkat waktu kami luluskan semua nilai PG-nya untuk yang di sosio-manajerial dan wawancara. Nah, untuk yang di teknisnya, di teknis ini kita ragamkan nilainya agar kita bisa lihat nanti proses perankingannya seperti apa. Nah, kita lihat yang pertama terlebih dahulu untuk teknis murni. Ya, untuk teknis murni peserta pertama adalah cerdik. Ya, jadi untuk cerdik ini teman-teman yang memiliki cerdik itu tetap wajib ikut seleksi tentunya. Namun sudah kita ketahui cerdik itu memiliki afirmasi 100% teknis. Jadi berapapun nilai murni yang diperoleh, nanti setelah dikalkulasikan dengan masukan afirmasi tentunya nilai akan mendapatkan 100% teknisnya. Berarti kita tulis langsung saja di sini 500 poin teman-teman. Ya, mendapatkan 500 poin. Kemudian untuk usia 50 tahun. Nah, tentunya untuk usia yang 50 tahun ke atas ini mendapatkan juga afirmasi teman-teman, yaitu mendapatkan afirmasi yang usia di atas 35 tahun yaitu 75 poin. Berarti di sini kita tambahkan saja nilai murni teknisnya ditambah dengan 75 ya, ditambah dengan 75. Jadi nilai setelah dapat afirmasi adalah 300 ya. Kemudian untuk yang K2 plus 35 tahun ke atas ya, tentunya mendapatkan afirmasi juga, yaitu afirmasinya 125. Jadi kita tambahkan juga nilainya di sini. Kita tambahkan terlebih dahulu itu 125. Jadi dapatlah nilai setelah dapat afirmasi itu 340. Nah, kemudian untuk yang non afirmasi itu tidak mendapatkan afirmasi, berarti sini tetap nilainya 295. Jadi inilah teman-teman untuk nilai yang akan dihitung ya, yang akan digunakan perankingan untuk yang kategori pertama sesuai dengan penjelasan di Kemenpan RB di Diktum 8 itu diberlakukan secara berurutan teman-teman. Jadi yang pertama itu terhadap seluruh peserta tadi yang sudah mengikuti ujian, nilai ambang batas atau nilai yang diperoleh itu akan diberlakukan dulu nilai ambang batas kategori pertama. Nah, kita lihat di sini setelah dilakukan perankingan, tentunya di sini total nilainya dilihat juga teman-teman. Nah, kita lihat total nilainya di sini untuk setiap peserta. Kita lihat di sini untuk yang cerdik itu mendapatkan total nilai 664.
kemudian usia di atas 50 tahun ini mendapatkan totalnya 465, kemudian yang K2 plus 35 tahun ini 503, dan non afirmasi itu 462. Yang perlu jadi catatan bagi teman-teman juga bahwasanya untuk setiap kompetensi teknis itu wajib mencapai nilai PG agar bisa lulus menjadi ASN P3K, teman-teman. Meskipun nilai totalnya itu tinggi, namun salah satu dari kompetensi teknis baik itu manajerial, sosiokultural, dan wawancara tidak memenuhi nilai ambang batas, itu tidak juga bisa lolos menjadi ASN P3K meskipun dia memiliki cerdik, teman-teman, karena syarat utamanya itu memang harus mencapai nilai PG untuk semua jenis kompetensi. Nah, kita kembali lagi ke aturan pertama tadi, bahwasanya untuk urutan yang pertama yang diberlakukan adalah kategori 1 atau nilai passing grade atau nilai ambang batas kategori 1. Setelah kita lihat di sini, teman-teman, dari keempat peserta ini ternyata untuk yang kategori 1 guru kelas SD yang nilai ambang batasnya 320 ya, nilai ambang batasnya 320, yang mencapai nilai PG itu hanya ada 2 peserta, teman-teman, yaitu cerdik dan juga K2 plus 35, teman-teman. Jadi secara otomatis di perankingan untuk yang tahap awal atau menggunakan nilai ambang batas kategori pertama yang lulus di formasi di sekolah dasar Melati ini untuk guru kelas SD adalah cerdik dan K2 plus 35 tahun. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian di sini kan masih ada sisa formasi ya, masih ada 2 yang belum terisi karena yang dibutuhkan 4. Nah, 2 formasi tadi itu akan dilihat lagi sisa peserta ya. Kita lihat sisa peserta, yaitu ada 2 peserta lagi, yaitu usia di atas 50 tahun dan juga yang non afirmasi. Nah, setelah dilihat ternyata nilai kompetensi teknis dari kedua peserta ini itu tidak mencapai nilai ambang batas kategori 1, maka diberlakukanlah nilai ambang batas kategori 2 yang khususnya untuk usia di atas 50 tahun. Nah, kebetulan di sini peserta di SDN Melati ini ada usia yang 50 tahun, teman-teman. Tentunya juga mendapatkan kebijakan sesuai dengan Kemenpan RB tadi, bahwasanya nilai kompetensi teknisnya itu dianggap juga 100%. Jadi secara otomatis di perankingan untuk yang kategori 2 ini yang lolos adalah usia di atas 50 tahun. Jadi di sini kita beri kode P2. Tadi saya lupa berikan kode di sini. Seharusnya kodenya di sini P1 ya, teman-teman. P1 per L. Kemudian yang ini juga P1 per L. Nah, sedangkan untuk yang usia di atas 50 tahun tentunya adalah P2 per L ya. P2 yaitu peserta menilai ambang batas kategori 2 dan lulus. Nah, kemudian karena masih ada sisa 1 formasi lagi karena dibutuhkan 4, sehingga yang satu peserta ini yang belum dinyatakan lulus tadi dilihat kembali nilai kompetensi teknis yang didapat ya, dilihat kembali apakah mencapai nilai PG yang diberlakukan di Kemenpan RB nomor 1169 yaitu kategori 3, dimana setelah ada penyesuaian penurunan 10% yaitu 270. Sehingga kita lihat di sini yang peserta non afirmasi ternyata nilai kompetensi teknisnya itu 295, yaitu melebihi 270. Pastinya yang non afirmasi ini juga dinyatakan lulus, teman-teman ya. Jadi di sini kodenya adalah P3 per L. Seperti itu. Nah, itulah gambaran untuk pemberlakuan atau dari penjelasan kompetensi, maksud kami penjelasan dari diktum ke-8 untuk skema kelulusan di seleksi kompetensi P3K tahap 2 yang diberlakukan secara berurutan ini, teman-teman, sesuai dengan kategorinya, kategori 1, 2, dan 3 seperti itu. Namun yang perlu teman-teman ketahui juga, kalau seandainya di bagian teknis di sini semuanya misalnya ada 1 peserta lagi ya, misalnya nilainya totalnya itu sama, maka nanti akan dilihat kembali nilai teknisnya siapa yang tertinggi, maka dia yang lolos. Kalau seandainya masih sama nilai teknisnya, sosio-manajerialnya siapa yang tinggi, dia yang lolos. Dan apabila sama juga maka diwawancara, dan apabila sama lagi maka
usianya lagi yang akan dilihat. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan dari diktum ke-8 Kemenpan RB nomor 1169. Dan ini kami contohkan adalah formasi yang tersedia itu sama dengan jumlah peserta. Kalau tentunya kalau seandainya formasinya sama lebih kecil, maksud kami mungkin formasinya 4 namun pesertanya 2, tentunya peluangnya lebih besar ya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan mencapai nilai PG. Kemudian apabila formasinya 1, kemudian guru yang melamar situ 1 namun tidak mencapai nilai PG teknis, sama urutan penggunaan nilai ambang batas yang digunakan, yaitu berurutan dari kategori 1, 2, dan 3. Oke, setelah sedikit gambaran ilustrasi untuk skema kelulusan P3AK tahap 2, semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Sekian dari semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.